Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pengurus Anak Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Supiu beserta pengurusnya. Yang saya hormati sahabat-sahabati Fatayat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya serta nikmat, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bermuajah biwujuh walaupun hanya lewat online, tapi insya Allah kita akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini sampai selesai. Sholawat salam selalu kita curahkan kepada beliau junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Fatayat rahimakumullah. Dalam Quran surat Hud ayat 105 disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biidnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Yang artinya, dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Jadi kesimpulan dari surat tersebut bahwa ayat tersebut bahwa ada dua golongan, yaitu yang pertama yaitu golongan yang mendapatkan kebahagiaan kekal nanti di yaumil akhir. Golongan yang kedua yaitu golongan yang nanti akan mendapatkan kesengsaraan di yaumil akhir. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Fatayat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang telah dikutip oleh Imam Nawawi menyebutkan bahwa tanda-tanda orang tersebut kelak akan mendapatkan kebahagiaan kekal di akhirat, yaitu yang pertama, orang yang selalu mengingat dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, orang yang melupakan kebaikan yang telah dilakukan. Yang ketiga, dalam urusan agama, orang tersebut selalu melihat ketaatan orang dalam menjalankan ibadah dan ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah dalam urusan duniawi, orang-orang tersebut tidak melihat hanya ke atas juga, tapi melihat ke bawah. Hal ini bertujuan agar selalu merasa syukur nikmat terhadap apa yang dimiliki. Sahabat Fatayat rahimakumullah, apabila kita akan ingin mendapatkan kebahagiaan kekal di akhirat nanti, maka kita jangan sampai menyia-nyiakan umur kita hanya untuk menghitung kebaikan amalan soleh yang telah kita lakukan sebelumnya. Karena apa yang telah kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ataupun amal soleh yang kita lakukan, itu Allah belum tentu mencatatnya dengan pahala kebaikan pula, karena semua itu rahasia Allah. Jadi hanya Allahu a'lam bishawab. Jadi hanya Allah yang tahu imbalan apa yang diberikan terhadap apa yang telah kita lakukan. Jadi sahabat Fatayat rahimahullah, daripada kita selalu mengingat-ingat kebaikan ataupun amalan soleh yang telah kita lakukan, lebih baik kita mengingat-ingat dosa yang telah kita lakukan. Hal ini bertujuan untuk apa? Agar kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak terbawa sampai kita meninggal nanti. Karena apabila dosa-dosa tersebut kita bawa sampai meninggal, maka itu akan menjadi penghambat kita untuk masuk surganya Allah ataupun mendapatkan kebahagiaan yang kekal.
sahabat Fatayat rahimakumullah, taubat yang paling mudah, yang paling sering kita lakukan adalah dengan membaca istighfar yang biasa kita ucapkan, kita lafalkan sehari-hari, dapat kita lakukan dimanapun berada kecuali di kamar mandi ataupun WC. Nah, itu jadi kita dapat melakukan taubatan itu dengan hanya membaca istighfar. Tapi kita juga harus dapat juga melakukannya dan harus wajib itu dengan taubatan nasuha. Karena dengan taubat nasuha itu insya Allah Allah akan menghapus dosa kita ataupun mengampuni dosa-dosa kita. Asalkan kita sudah benar-benar ikhlas untuk bertobat, maka Allah akan menghapuskan atau menghilangkan dosa-dosa itu. Karena apabila kita sudah bersungguh-sungguh tidak akan mengulanginya, Allah akan menghapusnya. Dan yang terakhir yaitu sahabat Fatayat rahimahullah, apabila kita ingin memperoleh kebahagiaan yang kekal juga, kita juga harus melihat ke bawah ataupun dalam hal ekonomi yang lebih kurang dari kita. Karena apa? Hal ini untuk kita akan merasa bersyukur atas Allah, nikmat Allah yang telah diberikan. Karena ternyata orang tersebut itu lebih kurang dari kita dan banyak kurangnya dari kita, maka kita wajib bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh juga melihat ke atas atau yang lebih dari kita. Hal ini bertujuan untuk memotivasi kita agar hidup kita lebih giat lagi untuk memperoleh duniawi itu. Karena biar bagaimanapun untuk melakukan amalan itu kita juga membutuhkan namanya kebutuhan duniawi ataupun itu uang, ya. Jadi untuk kita tetap harus seimbang, ya. Untuk selanjutnya yaitu sahabat Fatayat rahimahullah, dalam urusan agama ini yang penting, ya. Dalam urusan agama kita juga harus sering-sering bergaul terhadap orang-orang yang memiliki ketaatan, memiliki keilmuan agama yang lebih tinggi dari kita. Hal ini untuk apa? Untuk kita selalu belajar dan belajar lagi agar kita agar kita lebih giat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat Fatayat rahimakumullah. Jadi kita harus seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Tapi yang kita perlu ingat lagi bahwa kehidupan di akhirat itu lebih kekal daripada kehidupan di dunia. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk menggapai kehidupan di akhirat. Ya, sekiranya cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.